Okay guys, welcome back to Eldrix Above the Rim. Untuk hari ini kita mau ngebahas topik yang emang lagi panas banget nih beberapa hari ini. Ya bisa dibilang salah satu yang rumor paling gede lah di NBA musim ini gitu. Itu si Giannis Antetokounmpo. Ada isunya kalau dia pengen cabut dari Milwaukee Bucks ya. Jadi dari beberapa hari terakhir kayak banyak berita lah dari kayak Bleacher Report, CBS, si Shams juga uh, belum ada apa namanya uh, kalimat kalau si Yanis pengen cabut. Cuma emang si Yanis sama agennya itu udah uh, mau ngomong ke Bucks gitu secara internal untuk ngediscuss future-nya si Yanis lah gimana lah gitu. Ya dia udah mempertanyakan apakah dia better di Bucks atau dia cabut. Bahkan juga kayaknya pas off season kemarin tuh ada isunya emang dia pengen cabut gitu sebelum akhirnya ya dia bertahan lah. Nah, apalagi sekarang kan Bucks itu juga lagi jelek ya, lagi jelek. Ditambah juga yang kemarin trade-nya Lillard itu hancur, Lillard cedera, terus mereka Lillard dilepas, rekornya juga kurang bagus. Pemain yang bisa ditarik cuma Miles Turner, which is not that great ya kalau dibanding yang lain. Terlebih kan ketika Yanis terakhir juara 2021 masalah 2021 2002 ya 2021 itu sampai setelah itu tuh kayak nggak ada perkembangan atau bahkan drop lah dibanding mereka 2021 kan 2021 ada si Jrue Holiday terus ya mereka di uh, oper kesana kemari di trade malah ya performanya malah makin parah lah sampai sekarang si Bucks itu. Nah, gue di sini pengen ngebahas lebih ke mungkin tim-tim mana aja yang berpotensi untuk ngedapetin si Yanis ya, ngedapetin si Yanis. Gue yakin kalau misalnya ditanya pasti semua tim mau, tapi at the end of the day kan nggak semua tim punya aset yang cukup untuk uh, ngasih offer ke Milwaukee Bucks ya. Milwaukee Bucks juga pasti nggak mau lah main asal nerima aja karena kan Giannis kalau nggak salah nggak punya no trade clause ya. Jadi Bucks tuh masih punya power lah untuk nolak ataupun nerima trade offer dari tim lain gitu. Nah, mungkin di sini gue bakal ngasih sekitar 6 kandidat paling kuat yang sekiranya menurutku paling realistis lah untuk ngasih offer trade buat Yanis. Nah, sebelum gua nyebutin 6 tim itu, gue mau ngebahas honorable mention yang sebenarnya gue nggak mau masukin, which is Thunder ya, oke si Thunder. Uh, Meskipun mereka sebenarnya punya banyak picks dan aset gitu yang bisa dipakai buat nge-trade si Giannis. Alasannya menurut gue kenapa mereka harusnya nggak dimasukin dan mereka nggak akan mau itu pertama mereka itu masih punya rekor terbaik di NBA ya. Mereka cuma kalah sekali musim ini dari seluruh pertandingan mereka di NBA. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau mereka nge-trade Giannis, kemungkinan besar itu bakal ngerusak chemistry si Thunder itu sendiri lah. Karena sekarang menurut gua tuh Thunder itu udah di posisi yang perfect banget lah, ya kan? Yang dipimpin sama Shea, terus ada si Jalen Williams, Ludort defensifnya di perimeter, terus kayak ada Chet Holmgren, ada Alex Caruso juga, ada Isaiah Hartenstein. Itu kayak mereka itu emang udah menurut gue tuh komposisinya udah perfect banget lah. Ditambah juga
daripada mereka narik Giannis ya mendingan mereka nyari draft pick lagi aja gitu. Maksudnya ngerekrut dari draft lagi. Lebih kan mereka dapat picknya Clippers kan, yang sekarang itu Clippers lagi jelek banget gitu. Jadi menurutku nggak ada alasan untuk Thunder trade buat Giannis lah, karena saat ini juga mereka udah salah satu kandidat paling kuat untuk jadi juara NBA gitu. Oke, langsung aja kita bahas untuk 6 tim realistis buat Giannis. Yang pertama itu ada New York Knicks. Basically untuk New York Knicks ini itu memang dari awal off season rumornya itu si Giannis itu emang tertarik banget buat main di Knicks lah gitu. Dan setiap kali ada pembicaraan soal perpindahan Giannis, itu New York Knicks selalu jadi salah satu tim pertama lah yang keluar untuk jadi minat paling tingginya Giannis lah. Bahkan katanya emang off season kemarin itu udah ada discussion lah dari Knicks sama Bucks untuk nge-trade Giannis. Cuma sayangnya pas off season kemarin itu si Giannis lebih prefer untuk stay lah gitu. Kayak beberapa rumor kayak bilang tuh emang si Knicks ini tuh emang salah satu tim yang di-prefer Giannis lah untuk dia pindah gitu. Dan Knicks sendiri itu ya wajar lah ya kenapa dia mau ke Knicks ya. Maksudnya Knicks itu kan ibaratnya the so-called Mecca of basketball ya. Jadi kayak pasarnya NBA salah satu yang paling gede itu di New York Knicks gitu. Dia dapat exposure, branding, segala macam tuh Knicks tuh pasti ada gitu. Terus yang kedua juga Knicks itu emang saat ini performance-nya lagi bagus gitu kan. Dia punya identity defense yang bagus semenjak dipegang sama Mike Brown ya. Mike Brown itu kayaknya kelihatan jauh lebih rapi lah permainannya sekarang secara defensifnya gitu. Dan juga si Knicks ini tuh punya aset yang bisa dibilang bisa lah di-offer ke si Bucks lah untuk dapetin Giannis lah. Dan salah satu aset yang mungkin bakal dilepas itu adalah si Karl Anthony Towns, Cat. Ya, si Anthony Towns, si senternya Knicks ini kemungkinan besar bakal jadi centerpiece lah yang bakal di-offer sama Knicks. Meskipun emang kalau based on komposisi pemain sendiri, si Bucks kan udah punya Miles Turner ya. Gue nggak tahu apakah mereka tetap tertarik untuk ngedapet untuk nge-trade Giannis buat Cat ya, karena kemungkinan sih kalau misalnya emang mau ke Knicks pasti bakal ada 3-team trade gitulah, yang dimana mungkin nanti Miles Turner dipindahin kemana gitu ke tim lain, jadi Bucksnya dapat Cat, mungkin Miles ditukar sama guard atau apalah gitu. Itu sih yang gue bisa lihat ya. Memang sekarang secara trade pakai trade agak tricky sih ya, tapi balik lagi si Giannis juga emang pengen banget gitu ke Knicks gitu. Nah cuma ya baik lagi, gue nggak tahu kalau si Bucks bakal mau apa enggak, karena Giannis ditukar sama Cat, terus beberapa role player sama beberapa pick. Belum tentu Bucks-nya mau ya. Tapi ya salah satu opsi lah menurut gua kalau misalnya emang Giannis pengen pindah ke Knicks, it's possible, tapi ya gua nggak tahu apakah
dan pemain yang di offer sama Knicks itu cukup untuk Bucks bilang oke, gitu. Gitu sih, itu kalau dari Knicks ya. Ya tetap, maksudnya gue jadi salah satu kandidat ya, karena ya Giannisnya sendiri gitu, pengen lah gitu. Yang kedua, ini mungkin salah satu yang menurut gue menarik juga, dari tim gue, which is San Antonio Spurs. Uh, Menurut gue Spurs ada di posisi yang bagus banget untuk nge-trade Giannis, karena yang pertama mereka punya aset pick, dan mereka juga punya aset pemain bagus yang masih muda gitu ya. Maksudnya secara skenario sendiri itu Spurs itu emang punya posisi yang cukup bagus lah. Maksudnya dia punya pemain yang cukup bagus juga untuk di offer ke Bucks, yang dimana pemain itu bisa dipakai Bucks jadi franchise player yang mereka lah, jadi core mereka yang baru gitu. Dan kalau misalnya itu jadi, ya itu bakal gila banget, karena Wemby sama Giannis itu bakal jadi duo yang gila gitu kan. Ditambah De'Aaron Fox. Jadi kalau menurut gua yang nggak akan di trade sama Spurs itu tiga pemain itu. Maksudnya dua pemain itu, si Wemby sama De'Aaron Fox. Yang satunya lagi itu mungkin antara, gue lebih prefer Dylan Harper untuk nggak di trade sih, karena masih muda. Jadi untuk trade-nya itu mungkin mereka akan berpusat pada Stephon Castle. Dia kan Stephon Castle, terus ditambah kayak Keldon Johnson dan Devin Vassell, mungkin ditambah beberapa pick yang mereka dapetin dari Hawks. Itu menurut gue bakal jadi offer yang mungkin much better dibanding offer yang dikasih sama New York Knicks ya, karena kan Cat sendiri usianya juga udah lumayan lah. Sementara kalau Castle atau Dylan Harper itu masih muda banget dan masih bisa dijadiin franchise playernya buat buat si Bucks kan. Gitu ya, menurut gue kayak mungkin bisa dibilang kayak Devin Vassell, uh, kasih Harrison Barnes sama Stephon Castle sama beberapa first round pick, Spurs dapetin Giannis. Wah, gila sih kalau sampai itu terjadi sih, karena Giannis dicombine sama Wemby, dicombine sama Fox. Wah, itu udah, kalau kata gue sih itu udah gila banget sih, gila banget sih. Giannis juga kan usianya umur berapa? 30 tahun. Jadi kayak dia masih bisa main high level di 5-6 tahun mungkin, sampai 35-36, kalaupun dia nggak pensiun ya. Itu keren banget sih. Yang megang bola bisa De'Aaron Fox, bisa Giannis juga, terus juga ada Wemby, terus nanti ditambah Dylan Harper atau Stephon Castle. Ya let's see lah yang mana yang bakal dijadiin centerpiece. Dan secara fit itu bagus banget, karena kan emang Spurs itu kan dari dulu ya, dari zaman Popovich sampai sekarang itu tuh identitinya itu di defense gitu kan. Ya, dari zamannya David Robinson, terus ada Tim Duncan kan, dia juga defensifnya bagus, terus juga ditambah Ginobili, terus ditambah Kawhi, meskipun Kawhi cabut, dan sekarang ada Wemby yang defensifnya itu influence-nya benar-benar gila gitu kan. Kalau sampai mereka ditambah Giannis lagi, makin bagus lagi. Dan Mitch Johnson tuh menurut gue pelatih yang bagus sih, pelatih yang bagus, salah satu pelatih yang bagus, karena ya sekarang aja mereka main tanpa Wemby. Wemby kan ada cedera lah, mereka cuma ngandelin Fox dan mereka tuh tetap konsisten menang gitu. Jadi which is unexpected mungkin dari menurut beberapa orang, karena kirain Spurs itu cuma center around Wemby, jadi kalau Wemby-nya drop mungkin itu bakal runtuh, tapi ternyata nggak juga, mereka masih bisa uh,
perform lah, masih bisa dapetin kemenangan. Gitu. Jadi kalau misalnya emang itu terjadi dan Giannis pindah ke Spurs, Spurs menurutku bakal jadi potensi paling kuat untuk jadi juara NBA sih. Gitu sih, bahkan bisa ngalahin Thunder kalau kata gua. Karena emang sebagus itu kombonya Giannis, Wemby sama Fox. Oke, itu sih. We'll see lah. Apakah si Giannis mau ke Spurs apa enggak ya? Ya meskipun emang Spurs marketnya semua market tim ya dibanding kayak si Knicks. Coba balik lagi, kalau di Texas itu nggak ada pajak, setahu gue tuh. Jadi dia tuh bisa dapat uang kayak lebih banyak lah. Nah, jadi kan nggak ada no state taxes dari di negara bagiannya di Texas itu. Gitu. Yang ketiga itu ada Golden State Warriors. Oh, sebenarnya gue ini ngelihat ini kayak gak hopeful aja sih. Tapi gue ngelihat emang kayaknya mungkin kalau misalnya Warriors aktif ya, Warriors bakal gunain momen inilah. Karena si Curry masih perform, mungkin kayak 3-4 tahun lagi gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau ngelakuin itu ya mereka bisa ngelakuin inilah gitu. Untuk nge-trade, propose trade buat si Yanis gitu. Untuk ngebantu si Steph kan. Karena kan ya udah nggak ada Clay, terus kayak Jimmy Butler juga usianya juga udah tua gitu kan. Jadi nggak ada proper transition lah buat buat si Golden State ini ke uh, in the long run-nya gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya ini trade-nya secara cap salary itu mungkin straight forward-nya makanya Jimmy Butler kali ya. Jimmy Butler mungkin ditambah sama pemain-pemain muda kayak Potts atau siapalah gitu. Tambah beberapa pick, mungkin nanti si Bucks juga nuker Kuzma, mungkin Kuzma kan kayak beban banget kan, udah beban terus kayak gajinya gede juga gitu, mungkin itu bisa buat uh, alasan lah untuk Bucks mau trade sama Warriors karena mereka mau uh, ngebuang pemain-pemain yang gajinya kegedean tapi nggak perform lah kayak si Kusma itu. Gitu. Kenapa menurut gua ini masuk kandidat karena secara sistem itu bagus banget buat Yanis, cocok banget lah. Karena kan Warriors itu mainnya spacing, sementara Yanis itu dia itu tipikal yang drive inside kan, drive inside, euro step, and so on, atau enggak ngedang. Nah, jadi kalau misalnya Yanis dimasukin ke sistemnya Warriors itu kayaknya bakal cocok banget gitu. Jadi bisa kayak satu sisi Yanisnya drive ke dalam, terus kalau misalnya mereka mau double team Yanis, Yanis tinggal oper keluar. Karena kan Warriors itu 3 pointnya bagus-bagus ya. Jadi ya menurut gue ini bakal cocok lah secara on paper based on cara mainnya Yanis sama sistemnya si Warrior sendiri lah. Gitu. Jadi ya we'll see lah. Gue nggak tahu apakah Warriors ini emang bakal ngasih offer, tapi uh, ini bakal bakal fun banget sih kalau misalnya kita ngelihat Warriors bakal hidup lagi gitu setelah mereka mendominasi di 2015 sampai berapa? 18, 19 mungkin gitu. Oke, nextnya ada Toronto Raptors. Menurut gua
Raptors ini merupakan tim yang bisa ngasih paket yang cukup komplit lah gitu. Karena Raptors tuh kayak masih punya pemain muda yang punya potensi All Star. Terus juga dia juga punya banyak picks yang bisa dikasih uh, ke Bucks, dan cap space-nya pun juga cukup bagus lah gitu. Gitu. Ya mungkin nanti kayak dari Emmanuel Quickley, RJ Barrett gitu. Terus kayak ngasih 3 atau 4 first round pick, itu mungkin bisa buat kasih ke Raptor lah. Mungkin kalau diantara semuanya Raptor nih yang bisa ngasih pick paling banyak lah, kayak 4, at least kayak 4 first round pick lah gitu. Ya kan. Nah mungkin terus juga bisa juga kayak Brandon Ingram yang dikirim uh, ke Bucks gitu. Kalau Scottie Barnes kayaknya enggak sih. Kalau kayak Scottie Barnes tuh bakal di keep sama Raptors sih, yang nggak bakal bisa disentuh lah untuk Bucks. Tapi mungkin pemain-pemain lain ya Bucks mungkin bisa reach out lah kalau mereka mau gitu. Tapi mungkin poinnya itu mungkin lebih ke 4 first round pick ya, karena itu menurut gue bakal berguna banget lah buat Bucks rebuild, karena ya gue yakin mereka nggak akan bisa uh, jadi kandidat juara at least untuk 4-5 tahun ke depan, karena kan mereka ya setelah mereka nggak ada Giannis, mereka masih harus bayar salary-nya Lillard, karena kan setahu gue tuh ketika Lillard dilepas itu salary-nya dia itu total itu di restructure untuk 3-4 tahun, jadi kayak per tahun itu mereka masih harus bayar 20 juta gitu. Jadi ya kayaknya momennya emang pas buat mereka rebuild lah, harusnya sih gitu. Gitu. Next itu ada mungkin Rockets sama Pistons. Itu menurut gua dua-duanya bisa ngasih over ya. Utamanya, tapi gue nggak begitu yakin, karena kayak si Rocket sendiri sebenarnya secara pemain itu mereka wingnya itu udah bagus. Yang mereka butuhin justru playmaker ya, point guard ya. Jadi gue nggak tahu apakah Rockets tertarik sama Yanis, tapi secara aset ya sebenarnya mereka ada banyak lah yang bisa diputar gitu kan. Mungkin jadiin Yanis sebagai point guard playmaker, I don't know, maybe ya gitu. Kalau untuk Pistons ya Pistons mungkin kombonya Yanis sama Kate Cunningham itu bakal bagus sih, bakal punya potensi yang menurut gua fun lah ngeliat tim kayak mereka gitu. Terus next ada Lakers. Nah jujur menurut gue kayak Lakers harus selalu di-include ya untuk di setiap trade rumor pemain gede, karena ya seabsurd itulah tiba-tiba mereka bisa dapetin pemain gitu. Emang biasa ya, maksudnya biasa itu kayak Lakers tuh emang tim paling ini ya, paling diinginkan sama pemain-pemain untuk main, kayak kayak mayoritas pemain itu tim favoritnya Lakers, dan biasa Lakers selalu ngedapetin pemain-pemain gede sih ya, kayak kemarin aja si Luka tiba-tiba di trade sama Dallas, which is kayak surprising banget lah gitu. Dan ya gue nggak bisa bilang Lakers nggak punya kesempatan, karena ya Lakers ada sebegitunya gitu, dia bisa
ngedapetin Luka, dan ya who knows, mungkin mereka bisa dapetin Giannis kali ya. Tapi gue harap enggak sih, karena kalau Lakers dapat Giannis lagi tuh, aduh, gue menurut gue bakal bakal ngerusak NBA sih. In a sense kayak kayaknya orang udah terlalu ini sama Lakers deh gitu. Gitu aja sih paling dari gua untuk tim-tim yang menurut gua paling realistis untuk dapetin Giannis. Basically ini gue dapet dari beberapa sumber lah, dari CBS Sport, Bleacher Report, Fansided, and so on lah. Gitu lah. Di gue recap lagi sedikit. Yang pertama ada Knicks, realistis karena emang si Giannisnya pengen ke sana. Terus yang kedua ada Spurs, karena secara aset mereka punya pemain yang bisa dibuat untuk jadi franchise player buat si Bucks, dari di Stephen Castle atau Dylan Harper. Terus secara fitnya juga itu bakal jadi combo yang ngeri banget antara Wemby sama Giannis, ditambah Fox juga. Warriors secara sistem fit, not sure if they are interested in Warriors though, like Jimmy Butler mungkin kasih sama Potts sama beberapa pick itu kayaknya kurang cukup. Tapi kalau bisa pindah ke Warriors itu bakal bagus banget buat Giannis ya, karena secara sistem sangat fit. Raptors mungkin bisa ngasih aset paling banyak buat Bucks, kayak at least bisa ngasih 4 first round pick buat Bucks, ditambah kayak pemain-pemain kayak Brandon Ingram dan lain-lainnya lah. Rockets atau Pistons juga mereka punya aset, tapi gue nggak tahu apakah mereka akan approach itu, karena secara position Rockets nggak butuh, dan Pistons mungkin bakal fun sih kalau misalnya sampai Cade Cunningham bisa main sama Giannis. Lakers seperti biasa adalah tim yang inginkan, biasanya tim yang dark horse lah, tiba-tiba jadi main Lakers aja gitu, kayak gitulah. Let me know what you think. Kalau lo jadi Giannis, tim mana yang lo pilih? Knicks, Spurs, atau Warriors, atau mungkin ada tim lain? Jangan lupa lo komen di bawah, like juga, please also subscribe. Yeah, I think itu aja from Eldrix Above Dream, and I'll see you next time. Bye bye.